Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar Pak, dengar. Oke, oke, terima kasih. Ya, terima kasih kehadiran teman-teman di kuliah pengganti ya. Hari ini di pertemuan ke-6 kelas B2P ya. Nah ya. Oke. Jadi waktu selesai jadwal sebelumnya ya teman-teman ya. Ini ada jadwal presentasi kelompok dari tugas yang diberikan ya. Untuk kelompok 1, 2, sama 3 ya kali ini. Ya. Sudah siap ya kelompok yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Ya. Saya bantu share screen ya, nomor 1 ya. Apakah sudah terlihat di layar modul PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, teman silakan dimulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul pada program malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Langsung saja. Next, Pak. Di mana pada studi kasus kita yakni meneliti tentang PT Sinar Sosro. Untuk profil perusahaan, PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiarto yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, Medan, Satria, Bekasi. Pada tahun 1940, keluarga Sastrojoyo memulai usahanya di kota Selawi, Jawa Tengah, memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Setelah mencoba beberapa kali dalam pemasarannya, akhirnya secara tidak sengaja ditemukan ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor dan dikemas ke dalam botol bekas kecap atau limun yang sudah dibersihkan. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebut diambil dari nama teh seduh teh cap botol dan nama keluarga pendiri yakni Sosrojoyo. Untuk analisis demand, konektivitas terhadap permintaan memang pada kurun waktu di tahun 2011 hingga 2015 PT Sinar Sosro mencatat bahwa terjadi fluktuasi terhadap volume penjualan produk yang dihasilkan dengan rincian, yaitu tahun 2011 hingga 2012 penjualan produk PT Sinar Sosro Gresik meningkat sebesar 18,73% dikarenakan belum banyak kompetitor teh botol Sosro. Interaktivitas terhadap permasalahan konsumen pada tahun 2012 hingga 2013 menurun sebesar 6,94%. Pada tahun 2013 hingga 2014 terjadi penurunan lagi terhadap penjualan produk PT Sinar Sosro
yakni sebesar 26,47% dan tahun 2014 hingga 2015 menurun 11,13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persaingan pasar teh dalam kemasan menimbulkan dampak yang besar terhadap penjualan produk. Lanjutan, sales via internet pada teh botol sosro, konsumen bisa mengakses profil perusahaan dan sejarah dari teh botol sosro di websitenya teh botol sosro ya, di http://sinarsosro.id. Pemasaran produk teh botol sosro melalui internet seperti pada marketplace ada di Tokopedia, Bibli, dan juga Shopee. Website hits pada teh botol sosro tentunya untuk melihat profil dan dari perusahaan PT Sinar Sosro bisa diakses melalui website sinarsosro.id. Untuk customer segment pada produk teh botol sosro, segmentasi adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara merek. Teh botol sosro memiliki beberapa macam kemasan mulai dari kemasan botol kaca sampai kemasan botol plastik yang bervariasi ukurannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Kiki. Monggo, Mbak. Ya, suara saya jelas. Iya, Mbak. Jelas, Mbak. Dengar. Kompetitor analis di mana PT Sosro ini mempunyai kompetitor PT Mayora Indah di mana dengan produknya yaitu teh pucuk harum. Terus produk dan servis dari teh botol sosro ini, produk yang terdapat pada PT Sinar Sosro antara lain yaitu teh yang memiliki rasa daun teh asli dan bervariasi menjadi teh rasa melati, teh rasa buah-buahan, dan teh rasa madu. Produk dikemasan menggunakan botol kaca, botol plastik, dan teh kemasan kotak. Sedangkan untuk servis atau pelayanan sendiri terletak pada teh botol sosro dalam pengendalian kualitasnya membentuk suatu departemen quality control yang menangani terhadap jaminan kualitas mutu terhadap produk yang ditangani mulai dari bahan baku, proses, dan terakhir adalah produk jadi guna meniadakan adanya kegagalan mutu serta aman dikonsumsi oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu market performance. PT Sinar Sosro ini menggunakan strategi distribusi langsung untuk menguasai pasar dan menghadapi pesaing, yakni dengan menggunakan agen, pedagang, dan pengecer. Di mana PT Sinar Sosro ini menggunakan marketing media, yaitu media cetak, televisi, terus media online atau digital. Marketing strategis. Pada tahun 1974 didirikan PT Sinar Sosro yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Model botol untuk kemasan teh botol Sosro mengalami 3 kali perubahan, yakni yang pertama, botol versi dikeluarkan pada tahun 1970 dengan merek teh cap botol soft drink Sosro Dojo. Yang kedua yaitu botol versi 2. Sosrojoyo, Mbak. Sosrojoyo bacanya. Iya, Sosrojoyo, maaf Pak. Yang kedua yaitu botol versi kedua dikeluarkan pada tahun 1972 dengan merek teh cap botol dengan penulisan cap lebih kecil sehingga orang lebih membaca teh botol. Selain itu, penulisan soft drink dihilangkan dan tulisan teh botol diganti dengan warna merah putih yang menggambarkan produk asli Indonesia. Penulisan Sosro Jojo juga disingkat menjadi Sosro Joyo. Penulisan Sosro Joyo juga disingkat menjadi Sosro dalam logo bulat merah. Yang ketiga yaitu botol versi ketiga. Pada tahun 1974 terjadi perubahan desain botol yang ketiga. Desain botol tidak seperti botol versi 1 dan 2 dengan bentuk botol yang baru dan perubahan pada penulisan merek teh botol Sosro pada kemasannya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Mbak Zahro. Marketing mix produk yang terdapat pada PT Sinar Sosro antara lain yang memiliki rasa daun teh asli dan bervariasi menjadi teh rasa melati, teh rasa buah-buahan, dan teh rasa madu.
Produk di kemasan menggunakan botol kaca, botol plastik, dan teh kemasan kotak. Prince, salah satu trik Sosro dalam memenangkan persaingan dalam hal harga adalah dengan memanjakan para pengecer di level pengecer dengan patokan harga dari agen 18.000 per krat. Mereka dapat mengambil keuntungan mencapai 100% bahkan lebih karena bisa menjual 36.000 per krat, 1.500 per botol. Pledge. Strategi penjualan yang dilakukan Sosro adalah dengan mengembangkan saluran distribusi secara luas dan terus-menerus mengutamakan ketersediaan produk sehingga berbuah pada kesetiaan pelanggan. Pengembangan proses yang dilakukan oleh Sosro adalah dengan mengintegrasikan supply chain seperti memiliki kebun sendiri. Promotion. Promotion merupakan komponen bauran pemasaran yang paling terlihat nyata yang mengacu pada teknik mengomunikasikan informasi mengenai suatu produk. Alat promosi terpenting yang dilakukan oleh Sosro mencakup iklan, promosi penjualan, dan kunjungan pabrik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asta. Branding, brand name. Merek dari teh botol Sosro merupakan sebuah contoh merek yang telah dikembangkan PT Sinar Sosro, juga menikmati profit margin yang lebih besar yang terlihat dari profit margin antara agen dan distributornya. Hal menarik untuk brand teh botol Sosro adalah karena justru penggunaan kata teh botol dalam brand creation. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink di dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebut diambil dari nama teh seduh. Brand values. PT Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk atau disebut dengan holding company, yaitu PT Anggada Putra Rekso Mulia atau Grup Rekso. PT Sinar Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. The Indonesian World Class Beverage Company dengan inovasi secara terus-menerus, PT Sinar Sosro diharapkan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam segmentasi, teh botol Sosro mempunyai segmentasi pasarnya sangat luas. Mereka ingin menarik semua lapisan masyarakat dan semua kalangan masyarakat untuk menjadi customer dari teh botol. Mulai dari kalangan bawah, teh botol Sosro diminati sampai ke kalangan eksekutif di Indonesia. Untuk targeting, target pasarnya diincar oleh Sosro adalah orang yang sedang melakukan perjalanan sehingga butuh penghilang dahaga secara praktis dan mudah didapatkan. Dari awal produk ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti supir atau pejalan kaki. Sosro menyadari segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dalam kondisi panas selama perjalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Positioning produk, di mana Sosro ini melakukan positioning produk melalui masyarakat agar tidak merasa aneh ketika minum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan secara dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa minum teh dengan disajikan secara panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro menumbuhkan hasil yang baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Slide selanjutnya, Pak. Di sini analisis SWOT dari teh botol Sosro, di mana kekuatan yang menjadi keunggulan Sosro dibandingkan yang lain adalah produk ini telah dikenal banyak orang dan telah dipercaya, sehingga produk ini memiliki jaringan yang luas dari semua jenis kalangan. Di samping itu, Sosro juga terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru, sehingga ia tidak stuck di tempat. Selain dari segi eksternal, seperti di atas segi internalnya pun juga sangat baik, yaitu sistem pengendalian yang bagus dengan cash flow yang berjalan cukup lancar, sehingga tidak mempengaruhi faktor produksi. Kelemahan, di samping keunggulan yang dimiliki
dari teh sosro ini, kelemahan dari teh botol sosro ini yaitu penjualan tidak bisa ditargetkan secara spesifik karena banyaknya pesaing yang mulai bermunculan belakangan ini. Dari internalnya pun ternyata ada kelemahan juga, yaitu semua posisi kepemimpinan selalu berasal dari keluarga Sosro Joyo, sehingga tidak ada kesempatan bagi staf yang ada untuk menjabat sebagai posisi-posisi tertinggi. Peluang yang terbuka lebar adalah dengan pengembangan sayapnya untuk lebih merambah ke pasar internasional seperti yang telah dilakukan belakangan, dan juga bisa memfokuskan ke negara-negara tetangga sesama penyuka teh, sehingga peluang untuk berkembang di negara itu besar. Sehingga serta inovasi-inovasi yang dilakukan Sosro bisa lebih baik dan lebih baru. Tak kala para pesaing hanya berinovasi itu-itu saja. Dan dalam pasar nasional pun teh ini bisa menjadi tuan rumah dan juga pasti akan dapat diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya karena citra rasa yang khas akan negara sendiri. Ancaman yang paling signifikan adalah merajalelanya minuman bersoda yang mulai mengambil pasar teh di Indonesia. Di samping itu, banyak juga yang meniru sistem penjualan PT Sinar Sosro ini, dan tidak sedikit yang bersaing menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Selain itu, juga mulai bermunculan produk teh palsu yang menimbulkan image buruk terhadap teh dalam kemasan, seperti penggunaan bahan pengawet, dan sebagainya. Hal ini membuat konsumen berpikir lagi untuk mengonsumsi teh dalam kemasan. Ini pertanyaan atau langsung ke kelompok 2, Pak? Pertanyaan dulu ya. Oh ya, mau dipersilakan teman-teman jika ada pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilakan. Ya, teman-teman ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 1? Yang punya ide untuk mengangkat produk teh botol sosro siapa nih? Dari kelompok 1 nih. Saya, Pak. Nah, Rizky. Ya. Ya. Katanya diambil dari mana, Mbak? Lebih banyaknya. Kalau yang data yang itu ada yang dari jurnal, Pak. Ada jurnal. Tahun berapa? Ya, yang grades itu. Waduh, datanya di laptop, Pak. Ya. Terus selain dari jurnal? Ada yang dari webnya Teh Sosro sendiri. Ya. Terus Ya. Pas ya. Pas nih yang diangkat, soalnya saya ini alhamdulillah paham mengenai sosro. Soalnya hampir 7 tahun saya mengabdi di PT Sinar Sosro dulu. iya, tahu, Pak. Ada yang salah tuh, Mbak, datanya, Mbak. Oke. Bagian mana, Pak? Ya, ini ya. Ini dulu. Ini, Mbak, yang analisis demand yang pertama tadi, itu yang ini yang dari mana yang untuk rincian 2011 hingga 2012 itu dalam produknya ini? Dari web atau dari jurnal? Dari jurnal, Pak. Kalau yang itu, yang di garis itu kan, Pak? Ya. Ya, dari jurnal. Ya, ini memang ada kesalahan sedikit ya. Ini saya maksud tahun 2011-2012 masih di sana ya. Itu Sosro Gresik itu peningkatannya agak pesat, lebih dari 25%. Jadi ini salah. Gitu. Terus, oh iya, Bang. Ya, masih ingat saya dulu salah satu yang menangani data tentang penjualan dan pemasarannya. Soalnya itu Terus, saya lihat dari jurnal penelitian, Pak.
Nah, itu kan penelitinya pun juga ini kan nggak mesti mendapatkan data yang valid juga, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, terus ini lagi yang botol versi 3 ini kan itu antara tahun 74 ke atas sebenarnya. Jadi tahun 75 76. Itu yang botol-botol itu Pak, kan kita bagi tugas Pak. Itu mungkin Mbak Zahra membenarkan data aja sih, tapi nggak apa, itu kan ya, biar kalian tahu aja. Oke, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan perusahaan teh botol sosro. Tapi Pak, untuk memang apa namanya di direksinya PT Sosro itu memang Pak. Apa? Kekeluargaan Pak. Ya, memang saya akui. Jadi itu sekarang masih dikuasai oleh turunan ketiga, ya. Turunan ketiga dan turunan keempatnya sudah mulai dikader sekarang ini, dari generasi. Jadi untuk menduduki posisi presiden direktur itu bukan orang lain, ya generasi keturunannya, gitu. Mentok-mentok pun kalau bidang ini ya, bidang penjualan ya, itu di posisi VP, Vice President, itu wakil presiden direktur. Itu Mas. Siap Pak. Baik teman-teman, apa yang ada ditanyakan? Sepertinya lanjut kelompok 2 aja Pak. Pak, saya mau tanya loh, bisa nggak? Nah, terus ke kampus sederhana aja wes, berat ini soalnya. Yang kalian tahu tagline teh botol sosro yang paling fundamental apa sih? Teh pucuk harum, Pak. Apapun makanannya, minumnya, Oh, teh pucuk harum. teh sosro, Pak. Tagline. Bukan Ya. Pak, apapun makanannya minumnya teh botol sosro Pak. Teh botol sosro. Ya, itu benar. Nah, kenapa kok ada filosofi itu? Karena dulu menganggap bahwa teh botol itu kan teh pelopor, ya, teh pelopor pertama di Indonesia dalam bentuk kemasan botol, ya. Jadi anggapannya kalau misalkan apapun yang dimakan oleh konsumen itu minuman teh penapinya ada botol. Sempat itu diganti dengan apapun enaknya minimal ada botol, cuman itu nggak seberapa berdampak. Waktu itu riset pasar yang dilakukan oleh Sosro, saya pun waktu itu juga terlibat. Nah, ternyata konsumen sendiri lebih memilih apapun makanannya minimal ada botol itu. Tagline yang lama dan dipakai lagi. Nah, untuk strategi marketing dari Sosro sendiri ya, itu untuk menyaingi kompetitor utamanya apa nih menurut kalian? Kalau menurut saya Pak, teh botol sosro ini benar-benar merangkul apa namanya ini? Apa ya? Merangkul beberapa rumah makan, Pak. Apa? Seperti di branding gitu loh, Pak. Saya soalnya berkali-kali ya, Pak, kunjung kalau lagi makan di beberapa rumah makan yang terkenal seperti Bebek Sinjai, terus Ketoprak Asoy, dari taplak meja sampai banner-bannernya itu yang branding teh botol sosro, Pak. Dan itu nggak dilakukan di perusahaan teh lain gitu loh, Pak. Jarang gitu. Tapi teh botol sosro hampir semua rumah makan yang terkenal gitu, dia berani branding ya dari taplak meja, dari banner-banner rumah makannya, terus ada kulkas dari sosronya sendiri dan sebagainya. Dan itu menurut saya nggak ada di perusahaan teh lain gitu, Pak. Ini itu namanya strategi marketing distribusi, ya jenisnya. Jadi memang titik penjualan terbesar di Sosro sampai dengan saat ini, saya kan juga masih update ya, itu di sektor channel outlet tempat makan, ya. Bisa restoran, bisa kafe, bisa sebagainya. Yang di branding itu biasanya untuk rumah makan yang dikontrak, Mas. Jadi dikontrak dengan sejumlah tertentu untuk dapat menjual eksklusif produknya, produk teh hanya teh botol sosro aja. Seperti itu. Untuk komentar lain itu
sudah mulai gencar ya. Itu kayak Ali Mineral dari bentuknya Mayora ya, itu ada mineral, terus deposit harum, itu sudah mulai bisa melakukan strategi branding. Teman, kalau dari segi kuantitas itu masih lebih banyak dari deposit yang merajai. Siap, Pak. Baik, kalau nggak ada teman-teman yang tanya, lanjut dulu ya ke kelompok 2, diakhiri dulu presentasinya kelompok 1. Siap, Pak. Terima kasih, teman-teman. Sekian dari presentasi kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila fisabilillah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya sekarang. Sebelum saya kelompok 2, tolong bisa masuk lagi ya teman-teman ya. Ini Zoom-nya mau habis. Maklum Zoom free ya. Belum Zoom Pro. Saya jeda dulu, tolong bisa masuk lagi ya. Ya, tes. Suara saya sudah terdengar teman-teman di sini di ruang Zoom? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Enggak, oke. Kelompok 2 sudah mulai masuk belum ya? Yang di ruang Zoom ini. Ada Aun Nur Raufik, Yoga Revi, Maulidiana, Arif Danan, sama Rian Aldi. Sudah, Pak. Sudah. Langsung dimulai aja Mas ya, sambil menyusul teman-teman yang lain ya. Siap, Pak. Sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang STP dan analisa SWOT Erigo. Tentang Erigo, Muhammad Sadat, CEO dari Erigo, memulai perjalanan sejak 2011, mengusung konsep bertema batik dan ikat, tapi beralih ke fashion casual yang bertahan hingga saat ini. Pada 2013, pemasaran masih offline, salah satunya di acara Jacklot di Jakarta mampu mencapai omset hingga 22 miliar. Di 2019, Erigo diterpa isu miring dan disebut sudah bangkrut. Saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia di 2020, Erigo tengah mengikuti 40 pameran. Selama Maret
2020 yang datang ke booth-nya begitu sepi. Di 2021, Erigo menjadi clothing brand Indonesia yang muncul di New York. Diharapkan dapat membuka peluang bagi brand lokal dan UMKM Indonesia untuk lebih mengeksplorasi kesempatan ke luar negeri. Next, Pak. Segmentasi Erigo. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik maupun perilaku yang berada di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi ada 3. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu generasi milenial, Gen Z, dan ekonomi kelas menengah atas. Yang kedua, segmentasi psikografis. Yang pertama, pengguna teknologi, dan yang kedua, gaya hidup. Dan yang ketiga, segmentasi perilaku, yaitu konsumsi pakaian. Next. Targeting Erigo. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Yang pertama, generasi milenial dan Z, menengah ke atas, lokal dan internasional. Yang kedua, suka traveling dan casual, streetwear habis, dan pengikut tren fashion. Dan yang ketiga, mengikuti tren media sosial, pengguna smartphone mengetahui aplikasi atau fitur jual beli online. Positioning, fashion for traveling. Erigo mendapat keuntungan karena semua orang pasti menginginkan untuk liburan atau menjadi traveler. Dengan menciptakan konten jalan-jalan dan foto produk di beberapa tempat wisata, urban city, dan streetwear, Erigo mampu menjadi market lead clothing Indonesia dan satu-satunya clothing brand lokal yang menggelar fashion show tunggal di New York. Strength ada 3. Kualitas. Yang pertama, kualitas produk yang tidak diragukan. Yang kedua, brand Erigo yang sudah ada sejak lama. Dan yang ketiga, menyediakan produk dan kualitas lengkap. Opportunities. Yang pertama, masyarakat mulai banyak yang menggemari, terutama di kalangan anak sekolah. Yang kedua, konsumen yang lebih mementingkan kualitas daripada harga. Dan yang ketiga, jenis-jenis produk Erigo mulai dari sepatu, kaos, jaket, dan celana, dan lain-lain. Weakness 1, masih kalah saing dengan produk-produk yang lebih awet. Yang kedua, toko cabang yang masih belum menyeluruh di Indonesia. Dan yang ketiga, staf masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang tertentu. Threat atau ancaman. 1, banyak produk ilegal yang mengatasnamakan Erigo. Yang kedua, perusahaan strategi pesaing dapat mengancam pemasaran produk berkembangnya. Dan yang ketiga, berkembangnya teknologi memudahkan pesaing untuk memasarkan. Next, Pak. Bila ada pertanyaan, monggo. Permisi, jadi untuk menambahkan sedikit materi dari brand Erigo ini. Jadi Erigo ini memang baru-baru ini mempunyai tagline kaos sejuta umat. Jadi awalnya kenapa kaos sejuta umat ini bisa viral, karena di media sosial ada di satu tempat beberapa orang yang memakai baju yang sama di tempat yang sama. Nah, habis itu viral di media sosial, kenapa kok bajunya sama gitu.
harusnya kalau bagi Erigo itu kan membuat mereka bangga karena produk mereka digunakan sama banyak orang. Cuman kalau buat kita sendiri, kita malu. Kenapa harus malu? Nah, ini Erigo bisa meningkatkan atau bisa membuat nggak apa-apa kita memakai baju yang sama. Yang penting ini adalah produk lokal dari Indonesia yang memang mempunyai produk yang berkualitas. Gitu. Terus untuk marketing mix-nya, produk Erigo ini sebenarnya ada beberapa produk. Yang pertama itu yang paling banyak digemari adalah kaos. Yang kedua itu ada jaket, terus sama hoodie. Dan rentan harganya pun kalau kaos di harga 70 sampai 100, kalau yang paling mahal itu bisa sampai 350. Cuman untuk promosinya Erigo itu kadang menggunakan hari atau tanggal-tanggal cantik untuk menarik pelanggannya agar meningkatkan penjualan dari Erigo tersebut. Untuk place-nya, Erigo bisa didapatkan di Instagram atau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace yang lain. Kalau di toko offline-nya mungkin cuma hanya ada di daerah Jakarta. Atau kalau misalkan di tempat-tempat cabang, maksudnya kayak resell gitu, sudah ada memang di mall-mall. Cuman kan kalau di cabang lain, mungkin masih di kota-kota lain masih minim gitu. Begitu, cukup tambahan dari saya. Terima kasih, Mbak. Oke, teman-teman yang lain ada yang tanya? Saya dulu nih ya, Mbak. Ini untuk keterangan presentasi di mana analisis dan pengetahuan analisis dan lainnya, kok nggak ada ya? Atau ditulis di Word-nya ya? Iya, lengkapnya di makalah, Pak. Oh, oke. Iya. Saya rasa juga disajikan meskipun ini ya, nggak poin-poinnya aja. Baik, nggak apa-apa. Jadi gini, yang saya tanyakan. Di segmentasi demografis Pak, ya. suaranya kecil. Sebentar. Ya, udah jelas dengar? Sudah, Pak. Nah, ya yang saya tanyakan, di segmentasi demografis ini kan ada generasi milenial dan sampai dengan Gen Z. Ya. Kalian tahu nggak sih Gen Z itu apa? Kategorinya apa? Gen Z itu kalau di data itu 97 ke bawah, Pak. Kalau milenial itu 96 ke atas sampai sekitar usia 30 sampai 35. Terus perilakunya tahu nggak mengenai lifestyle sekarang? Apa masing-masing kategorinya? Kategorinya adalah bagi anak muda atau beberapa orang yang suka berpakaian casual, kayak gitu, Pak. Terus kalau mengenai sosmed, gimana? Kalau mengenai sosmed, kan kita sekarang kan juga hidup di era digital ya, Pak. Nah, orang-orang itu kan kalau misalkan lagi liburan atau traveling, itu kan suka update di sosial media. Nah, itu bagian pemasaran dari Erigo. Kalau misalkan ada seseorang yang pakai Erigo, orang yang lagi traveling terus pakai kaos Erigo, nah itu adalah target dari Erigo. Jadi gini,
secara globally donasi minimal gen X, gen Y sama dengan gen Z itu yang terakhir sekarang ini, itu kalau perilakunya mengenai sosial media itu menjadikan sebagai kebutuhan pokok ya, dan tahu itu kebutuhan pokok mereka. Jadi mereka nggak bisa hidup tanpa bersosial media. Itu untuk berbagai tujuan ya, untuk keperluan fun, senang-senang, sampai dengan keperluan bisnis gitu. Ya, saya waktu itu saya lihat dari beberapa jurnal tentang ini, gitu. Mereka itu sudah kalau menyasar Erigo ini menyasar tentang generasi Gen Z atau milenial itu ya cocok sekali. Coba. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ya dari SWOT ini, SWOT ini, yang kira-kira dari kelemahan untuk menjadi kekuatan dalam waktu dekat ini apa? Dari Erigo. Kalau kekuatan terdekat ini, Erigo memang di tahun ini mengadakan fashion show tunggal itu kan Pak di New York. Nah, itu kekuatan Erigo saat ini. Nah, maksudnya kalau dari segi kelemahan ini yang bisa dijadikan kekuatan ya Erigo dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Jadi 3 poin itu loh. Dari toko cabangnya gimana? Mereka akan menambah toko cabang offline atau bagaimana? Saya boleh bantu, Pak. Boleh. Ini Mas Iqbal ya? Boleh ya? Nah, ya Pak. Gimana? Kalau menurut saya di poin kedua, Pak, di weakness yang di poin kedua toko cabang yang masih belum menyeluruh di Indonesia. Ya, jadi kelemahannya memang Erigo itu ya Pak, bahkan di Surabaya, sekelas Surabaya toko besar pun dia belum punya outlet sendiri gitu loh Pak. Tapi dengan tidak adanya cabang yang banyak, tapi akhirnya mereka juga keuntungannya yang bisa dari kelemahan bisa menjadi keuntungan terpusat gitu loh Pak. Jadi kan memang pusatnya kan di Jakarta sana ya Pak, Bandung apa Jakarta gitu Pak. Jadi nggak repot untuk menyuplai ke sana kemari dan terpusat, dan dia bisa memainkan sosial media di mana sekarang di era digital ya. Dan benar-benar serba online gitu loh Pak. Jadi memang dia kelemahannya ya di toko offline dia nggak ada, tapi di online, di marketplace manapun pengikutnya Erigo sangat banyak sekali Pak. Belum lagi Erigo punya ya Pak, nggak tahu kenapa Erigo ini kok perusahaannya kaya gitu loh Pak. Brand ambasadornya aja Raffi Ahmad ada, terus Gading Martin ada, Rahel V-nya ada, di mana artis-artis tersebut itu pengikutnya banyak sekali, di mana terus kalau pengikutnya kalau si brand ambassador tadi pakai brand-brand Erigo, jadi pengikutnya artis tersebut bakal ikut panutan mereka gitu loh Pak. Ya. Contohnya ke sana. Erigo ini termasuk startup tapi yang unicorn. Ya, tahu. Startup kan ada kelas-kelas ini. Yang paling tinggi itu kelas unicorn. Jadi dengan yang membedakan yaitu dengan modal. Ya, segi permodalan yang paling tinggi, paling banyak itu yang dijadikan kelas unicorn ya Kak Erigo ini. Mereka berani menyewa brand ambassador dengan harga-harga yang sangat fantastis ya, sangat tinggi. Itu demi meleverage ya growth up secara cepat dari tingkat penjualan mereka sampai dengan tingkat apa? Kalau brand ambassador itu hubungannya dengan apa? Tahu nggak Mas Iqbal? Gimana Pak? Kalau brand ambassador hubungannya dengan apa? Tujuannya utamanya selain penjualan. Ayo. Brand ambassador. Ya pemasaran tadi kan Pak? Ya, artinya lebih spesifik apa? Lebih spesifiknya, lebih khususnya. Oh berarti. Branding Pak. Ya, branding dan brand awareness-nya. Kalau misalkan pemodalnya kecil ya enggak, mungkin perusahaan itu bisa berani untuk menyewa
menggunakan brand ambassador artis. Tadi berekspektasi di sosial media, otomatis harus berani juga untuk buat konten tersebut sangat menarik. Oke, terus, nah ini maksud pernyataannya apa nih? Make your product exclusive. Jadi kelompok 2. Jadi dari kaos sejuta umat milik Erigo itu, kita bisa menyimpulkan kalau misalkan kita punya usaha atau brand gitu, kita harus punya satu barang yang menjadi produk eksklusifnya kita, biar orang itu juga greget buat buat beli karena stoknya atau limited edition, maksudnya kayak gitu. Jadi nggak semua barang itu dibuat massal. Ya, dibuat massal. Harus ada beberapa produk yang harus dibuat eksklusif atau limited edition. Itu tadi, Pak. Maksudnya Oke, gitu. baik. Teman-teman yang lain? Menanggapi? Kalau nggak ada menanggapi, kita diakhiri dulu aja, Pak. Kita geser ke kelompok ketiga ya. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, diakhiri dulu ke presentasinya. Ya, teman-teman, presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 udah siap ya? Sudah, Pak. Kok nggak bisa share screen, Pak ya? Saya kunci Mas, bentar dari saya aja ya. Ini kan udah di-save di learning kan ya? Betul. Ya, Ini Pak. Nike ya? Iya, Pak. Ya, oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Pak. Ya. Pak, PPT-nya itu, Pak. PPT-nya itu ada suaranya, Pak. Gimana kalau di-share screen sama teman saya aja? Oh gitu, ya. Oke. Ntar saya beri akses dulu ya. Sudah, oke. Silakan di-share sendiri. Afif ya, Pak. Sudah, Mbak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 3, saya sendiri Elga Dewi Darmayanti, Rona Malah, Muhammad Afif, dan M. Faris Farizal, dan berhubung Mas Rizky Baktiar lagi berhalangan kerja, jadi kami gantikan sementara. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang analisis e-marketing plan pada usaha Nike. Langsung next ya, Mas. Apa sih e-marketing plan itu? E-marketing plan adalah salah satu elemen penting dalam berbisnis yang merincikan strategi pemasaran suatu bisnis atau perusahaan.
Sebuah rencana pemasaran menjelaskan bagaimana suatu bisnis dapat mencapai tujuan marketing atau pemasarannya. Next. Nike sendiri merupakan sebuah merek produk olahraga yang terkenal di dunia. Perusahaan Nike didirikan oleh dua orang, yaitu Bill Bowerman dan Phil Knight. Produk sepatu Nike telah menguasai pangsa pasar Indonesia pada tahun 1988, dan Nike mengambil pangsa pasar Indonesia pada saat itu pula. Nike juga beroperasi di negara tercinta kita hingga tanpa terduga hampir sepertiga. Nah, sepatu yang beredar di Indonesia merupakan produk Nike Inc. Dan sebagai besar, pabrik yang dipercaya oleh Nike berada di daerah yang sangat baru dikembangkan untuk industri ringan, yaitu di Tangerang atau Serang. Serta pada pabrik yang dimiliki oleh Korea, dan ada juga beberapa dimiliki oleh Indonesia yang dipegang oleh orang Korea. Next. Demand analisis. Yang pertama ada konektivitas, yaitu perantara yang dilakukan perusahaan Nike merupakan perantara promosi yang membuat Nike semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat. Yang kedua sendiri ada interaksi. Perusahaan Nike dinilai telah berhasil dalam menjangkau target pasar mereka. Salah satu buktinya yaitu mereka yang berhasil bekerja sama dengan Michael Jordan dan mendapatkan respon bagus oleh konsumen. Yang ketiga ada sales via internet. Perusahaan Nike tidak hanya melakukan secara offline di toko-toko, namun juga melakukan dengan online, karena semakin berkembangnya zaman ini, maka semua perusahaan dituntut untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang keempat sendiri ada website hits. Nike memiliki website yang disediakan agar konsumen mereka dapat mengakses lebih jauh mengenai segala hal terkait perusahaan. Yaitu ada banyak ya, contohnya ada di e-commerce, di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima sendiri ada customer segment. Customer segment Nike kebanyakan dari atletik, tapi para konsumen mulai juga dari anak-anak, remaja, tua yang membelinya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya, Rona. Lalu ada kompetitor analisis. Yang pertama market leader. Nike tercatat sebagai merek fashion olahraga dengan pendapatan terbesar secara global pada 2020. Pendapatannya mencapai 37,4 miliar US dollar atau sekitar 532,6 triliun rupiah. Laporan Statista menunjukkan sebagian besar pendapatan Nike pada tahun lalu berasal dari sepatu, yakni mencapai lebih dari 23 miliar US dollar. Kedua ada market challenger. Harapan Nike tadi belum tentu terlaksana sukses. Hal ini dikarenakan masih ada pesaing lain, yaitu Adidas dan lain sebagainya. Next. Lalu ada product and service. Nike menstrategikan dengan memilih berbagai kualitas barang. Kualitas produk yang digunakan Nike biasanya berkualitas menengah tinggi, sehingga Nike juga menjual produknya untuk kalangan menengah ke atas. Variasi sepatu yang dihasilkan perusahaan Nike menghasilkan berbagai pilihan yang menarik, dari yang mahal sampai standar. Lalu ada marketing media. Dalam hal ini, Nike banyak menggunakan cara untuk mempromosikan produknya, mulai dari menggunakan advertising, personal selling, direct marketing, sales promotion, dan juga public relation. Lalu ada market performance. Banyak perusahaan retail sepatu yang menerapkan strategi pricing dengan cara memasang harga murah agar peminatnya lebih banyak. Namun, bagi Nike ini tidaklah berlaku. Nike menggunakan penetapan harga berbasis nilai. Jadi, harga yang diberikan Nike kepada pelanggannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Lalu, marketing strategi. Pada perusahaan Nike, mereka melakukan strategi bisnis tertentu yang dilakukan Nike untuk meningkatkan penjualan mereka adalah dengan berinvestasi besar-besaran ke pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan iklan dan sponsorship. Next. Lalu marketing mix-nya ada produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afif. Brand name. Nike diambil dari nama Dewi Yunani yang berarti kemenangan.
Didirikan pertama kali oleh Universitas Oregon yang diprakarsai oleh Philip Knight, seorang atlet pelari, dan pelatihnya Bill Bowerman. Brand creation. Michael Jordan telah lama bekerja sama dengan Nike untuk mengembangkan lini merek Nike yang sangat populer, yaitu Jordan Brand. Brand value. Nike tercatat sebagai merek fashion olahraga dengan pendapatan terbesar secara global pada 2020. Pendapatannya mencapai 37,4 miliar US dollar atau sekitar 532,6 triliun rupiah. Segmentasi. Segmentasi pasar global adalah suatu proses membagi pasar dunia ke dalam kelompok pelanggan tertentu yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Pasar yang menjadi segmen perusahaan Nike adalah penyuka olahraga, atau bisa dibilang segmentasi psikografis. Dalam hal ini, Nike menetapkan segmen pasar yang dilayani adalah pasar penyuka olahraga. Yang kedua yaitu targeting. Targeting global. Dari awalnya, Nike memilih pasar yang berhubungan dengan olahraga. Jadi, dapat diperhatikan bahwa pilihan ialah konsumen penyuka sepatu olahraga. Target yang dilakukan oleh Nike adalah produk sportwear. Konsumen yang menyukai olahraga dengan gaya promosi mensponsori para atlet. Dan Nike mengakomodir semua orang yang ingin melakukan olahraga. Namun seperti yang kita tahu, orang-orang berumur 16 sampai dengan 40 ialah orang-orang yang aktif dan Nike membidik target di rentang umur ini. Yang ketiga adalah positioning produk. Strategi positioning yang berhasil fokus pada spesifikasi atau image yang dibentuk dari pertama kali muncul. Nike memiliki image sebagai invent dari produk sepatu olahraga. Hal ini tetap dilakukan hingga sekarang dan ini membentuk positioning produk Nike itu sendiri. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Faris. Mas Faris. Koneksinya kayaknya, Mas. Dibacakan dulu aja, Mas. Ya, Pak. Oh iya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Ini menggunakan teknologi green speed yang menjadikan sepatu Nike sangat ramah lingkungan. Yang kedua ada opportunity, yang paling diminati pelanggan karena kenyamanan dan juga keawetannya. Biasanya ini produk yang ini itu biasanya kalau Nike itu terkenalnya itu ringan. Yang ketiga ada weakness. Ini harganya relatif mahal karena sudah teknologinya sudah canggih termasuk dengan kenyamanan, keringanan itu menyangkut keringanan sepatu tadi. Yang keempat ada threats. Ini lantaran harga sepatu Nike yang mahal, banyak produk KW yang berterbaran. Tapi antara produk yang original dan tidak original itu pasti banyak mudah kelihatannya, nggak bisa sampai benar-benar mirip aslinya gitu. Yang next. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Langsung baik, makasih presentasinya. Langsung dari saya aja. Untuk pesan yang utama dari Nike apa ya saat ini? Apa, Pak? Pesaing utama dari Nike apa saat ini? Pesaing utama ya mungkin tetap Adidas sih, Pak. Alasannya? Cuman pesaingnya. Alasannya karena Adidas yang mampu bersaing sama Nike terkait dengan promosi, terkait dengan ambasadornya.
Cuman kelemahan Adidas kan, Adidas itu tidak banyak mempromosikan lewat selebriti. Dan kalau Nike itu kan mainnya itu di selebriti. Kalau Adidas itu mainnya itu pemasarannya itu masuknya ke ajang. Kayak event kayak Piala Dunia, itu kan Nike nggak bisa masuk. Kalah sama Adidas gitu. Piala Dunia, Kak. Itu, Pak. Menurut saya itu, Pak. Oke. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya, untuk strategi dari Nike untuk mengcounter produk-produk KW bagaimana, Mas? Gimana, Pak? Ini nggak kedengaran. Strategi dari Nike untuk mengcounternya produk-produk dari KW-nya Nike itu gimana caranya? Counter maksudnya biar nggak banyak bermunculan produk-produk KW. Oh, gitu. Mana ya? Kalau produk KW kan memang banyak ya Pak ya. Seperti Adidas sendiri juga punya produk KW-nya. Tapi kembali lagi ke konsumennya lagi kan, kalau memaksakan memakai KW kan tahu sendiri kualitas KW itu seperti apa ya Pak ya. Kan mungkin jangka waktunya pendek, terus solnya nggak bagus dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya dia mempertahankan kualitasnya ya pasti konsumen juga beli yang ori Pak gitu loh. Nggak mungkin kan kalau konsumen itu pengen yang bagus tapi belinya yang KW gitu. Jadi gini, mengcounter atau mempertahankan ke originalitasan produk Nike saat ini itu harus bisa memperkuat untuk identitas official store-nya Nike sendiri, ya, maupun mitra distribusi toko yang terpercaya seperti Sportation itu harus dapat meningkatkan brand equity ya dari Nike sendiri. Gitu. Terus yang kedua, untuk pemasaran lewat sosial media atau platform marketplace, itu Nike sendiri seharusnya punya trik khusus agar produknya itu dapat bersaing ya dengan produk yang lainnya. Nggak seperti saat ini mungkin dari produk-produk yang baru bermunculan, apalagi merek lokal, itu kan banyak yang bermunculan dan bisa mengesampingkan produk-produk yang brand, kecuali dari konsumen sendiri yang berpikiran brand minded, gitu ya teman-teman. Ya, teman yang lainnya ada yang tanya? Mungkin Mas Faris mau menambahkan, soalnya tadi di-unmute Pak sama Pak Satrio. Ya. Ada yang ditambahkan? Sambil ini ya teman-teman, jangan lupa absensi di e-learning ya. Siap Pak. Nanti insya Allah minggu depan biar lebih berasa presentasinya, misalkan ini ya, tatap muka langsung ya. Soalnya yang benar-benar gak bisa tatap muka mungkin bisa pasti mengikuti secara online. Dan materi kali ini itu kalau misalnya kan udah bisa di-download ya di e-learning ya teman-teman ya. Udah bisa belum di-downloadnya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, itu tolong dibaca, bajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya di depan ya. Baik, selama ini ada yang mau menambahkan nggak? Cukup? Kelompok 3? Sepertinya sudah, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa, Pak. Hubung waktunya mau habis juga ini. Jadi ditutup aja presentasinya, Mbak. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan malam hari ini pengganti. Ya, minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut untuk pertemuan ke-7 melalui Mas Iqbal ya. Siapa? Oke, mohon maaf kalau saya ada salah kata waktu mengajar. Ya, semoga menjadi bermanfaat. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.